Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, para peneliti gerejawi dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bertemu dengan kami dalam video seri analisis data penelitian gerejawi. Kali ini kami akan berbagi pengalaman, membahas dan mempersoalkan dalam realitas hubungan sebab akibat variabel-variabel yang kita jumpai dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dengan cara yang mudah menggunakan pendekatan permodelan persamaan struktural atau Structural Equation Modeling atau disingkat dengan SEM dengan program AMOS. Kali ini dengan topik menganalisis data pada model hubungan kausal variabel-variabel dalam buah roh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, konsep-konsep kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah konsep-konsep yang sering kita jumpai. Tetapi keberadaannya tidak dapat ditangkap secara langsung dengan panca indera kita, sehingga sering disebut dengan variabel laten. Dan oleh karena itu, variabel-variabel seperti itu menjadi sulit untuk diukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, meskipun kita tidak bisa mengamati secara langsung dengan panca indera kita pasti dapat merasakan bahwa masing-masing konsep di sini ukurannya satu sama lain tidak sama. Walau konsep-konsep ini sebagai satu kesatuan dalam buah roh. Adanya variasi nilai atau ukuran konsep-konsep dalam buah roh ini menjadi menarik untuk dipersoalkan atau dibahas hubungan sebab akibat antara satu konsep dengan konsep lainnya dalam sebuah model. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, oleh karena konsep-konsep tersebut bersifat laten, maka sebelum dipersoalkan dalam realitas perlu dibatasi pengertiannya secara komprehensif berdasarkan pendapat para ahli dan akal sehat melalui kajian pustaka. Jadi, agar dapat dipersoalkan dalam realitas, konsep-konsep sebagaimana yang terdapat dalam buah roh harus dibatasi pengertiannya, dikonseptualisasikan sehingga nampak dimensi-dimensi yang membangunnya, dan masing-masing dimensi tersebut juga kemudian dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang mengekspresikan apa yang ditargetkan untuk diukur. Jadi sebagai contoh di sini adalah konsep tingkat sosial ekonomi. Nah, dalam konsep tingkat sosial ekonomi ini ada dimensi kekayaan atau wealth, ada dimensi kekuasaan atau power, ada dimensi prestis atau prestigious. Masing-masing dimensi dari tingkat sosial ekonomi, yaitu dimensi kekayaan atau wealth,
kemudian kekuasaan atau power, dan juga prestis atau prestiges, masing-masing dioperasionalkan dengan beberapa indikator. Seperti dimensi kekuasaan atau power ini dengan indikator misalnya jumlah bawahan, kemudian luasnya wilayah kekuasaan, kemudian dukungan sosial atau anggaran misalnya, atau juga misalnya anggaran yang dikelola. Indikator-indikator ini mengekspresikan dimensi atau variabel apa yang ditargetkan untuk diukur. Meskipun konsep kasih, maksud kami adalah kasih walaupun, itu tidak bisa diamati dengan panca indera kita secara langsung. Tapi manifestasi kasih itu nampak. Seberapa besar kasih seseorang kepada orang lain dapat dilihat dari seberapa kepedulian, seberapa besar pengorbanan, seberapa besar pengampunan dan penerimaan orang tersebut kepada orang lain. Demikian juga dengan konsep sukacita. Seberapa besar sukacita seseorang termanifestasi dengan keceriaan, kegairahan, kelegaan, antusiasme dari yang bersangkutan dalam merespon suatu kejadian yang membuat orang tersebut bersukacita. Seperti ketika para supporter bola yang bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak, bertepuk tangan saat tim kesayangannya memasukkan gol ke gawang lawan. Seperti juga misalnya ketika anak sekolah yang baru keluar dari kelas, selesai pelajaran dan mau pulang. Atau juga ketika kita mendapat kabar bahwa kita lulus atau diterima untuk bekerja. Seberapa damai sejahtera yang dirasakan seseorang terlihat dengan ketenangan dan kesabarannya ketika yang bersangkutan mengalami penderitaan atau menghadapi keadaan yang buruk. Ketenangan dan kesabaran tersebut terpancar karena yang bersangkutan memiliki harapan yang besar untuk mendapatkan pertolongan atau perlindungan, atau karena yang bersangkutan merasa bahwa penderitaan yang ia alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang bakal ia terima sesudah itu, atau karena merasa bahwa apapun yang ia alami sekarang ini, ia yakin bahwa pada akhirnya ia akan memperoleh apa yang ia cari. Misal kerajaan Allah atau kehidupan abadi setelah menjalani penderitaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan damai sejahtera digambarkan dengan ketenangan domba-domba yang merumput di padang yang berumput hijau dengan air yang tenang. Mereka merasa tenang dan merasa aman karena mereka merasa memiliki perlindungan yang sempurna, yaitu perlindungan dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang memelihara dan yang melindungi mereka dari ancaman apapun juga. Agar mudah dipersoalkan dalam realitas, konsep-konsep dalam buah roh tersebut perlu dibatasi pengertiannya lebih dahulu
agar dapat dipahami dengan pengertian yang seragam, agar dapat dikomunikasikan dan dapat diukur. Untuk kesabaran, kami mencoba mendefinisikan dengan definisi sebagai berikut. Kesabaran adalah ketahanan seseorang dalam menunggu, dalam menanggung kekecewaan atau penderitaan, dalam menahan diri untuk tidak melampiaskan emosi atau membalas perlakuan tidak baik terhadap orang lain. Kita sulit untuk membedakan antara kemurahan dan kebaikan. Padahal keduanya meskipun serupa, tetapi sebenarnya tidak sama. Untuk kemurahan, kami mencoba mendefinisikan sebagai sifat kedermawanan yang ditandai dengan kesukaan untuk memberi bantuan, memberi pertolongan, dan pengampunan. Sementara itu, kebaikan kami definisikan sebagai sifat kebajikan yang ditandai dengan kemampuan orang untuk dapat mentaati sistem norma dan pandangan umum, dan untuk dapat konsisten menepati janji serta kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat, serta melakukan tindakan-tindakan yang mendapat nilai positif di tengah lingkungan sosialnya. Kemampuan untuk membedakan dengan benar konsep-konsep yang ada dalam buah roh sangat diperlukan untuk membantu kita dalam menjelaskan supaya mudah dipahami oleh orang lain. Kami mencoba mendefinisikan kesetiaan dengan definisi sebagai berikut. Kesetiaan adalah keteguhan hati, kepatuhan, dan ketaatan mempertahankan komitmen dalam persahabatan, pernikahan, atau perhambaan, sehingga orang tidak berkhianat atau melanggar janji. Sedangkan kelemah lembutan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan kenyamanan, kelegaan, dan respek orang lain oleh karena kerendahan hati, oleh karena kehalusan cara bertindak, dan oleh karena reaksi yang tepat atau tidak berlebihan terhadap apapun yang dihadapinya. Sementara penguasaan diri adalah kemampuan diri seseorang untuk mengendalikan diri secara sadar sehingga bisa tetap tenang dan bersikap wajar meski ada di bawah tekanan, serta kemampuan untuk tidak bereaksi secara berlebihan ketika kecewa atau ketika bersuka. Kita sudah sering mendengarkan penjelasan konsep-konsep yang terdapat dalam buah roh, namun jarang kita menemukan penjelasan yang sampai pada pendefinisian. Sepanjang yang kami alami, sulit menemukan definisi konsep-konsep dalam buah roh yang dipakai sebagai rujukan untuk pembuatan alat ukur. Oleh karena itu, agar kita dapat membuat alat ukurnya, mengukurnya, dan
mempersoalkan hubungan sebab akibat dalam sebuah model yang dihipotesiskan, kami mencoba mendefinisikannya dengan definisi-definisi di atas, dan kami berharap definisi-definisi tersebut kemudian dapat disempurnakan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, jadi biasanya model yang dihipotesiskan sudah dibangun berdasarkan teori dan akal sehat menggunakan metode deduktif. Dan berdasarkan hasil-hasil penelitian para peneliti yang sebelumnya dengan menggunakan metode induktif. Perlu saya tegaskan di sini bahwa kebenaran yang diperoleh dari pengujian model ini bukan kebenaran filosofis ataupun teologis, tetapi adalah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dibangun berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dari hasil pengukuran yang mengandalkan kemampuan daya tangkap panca indera atau yang didukung dengan teknologi modern. Nah, kita mempunyai dua model hubungan sebab akibat variabel-variabel yang terkait dengan buah roh. Yang pertama adalah model yang ini. Nah, di mana di sini fokus penelitiannya atau variabel dibandingnya adalah pada penguasaan diri yang melibatkan variabel sikap hati, sukacita, kasih, damai sejahtera dengan indikator masing-masing. Kemudian model yang kedua adalah yang ini. Variabel dependennya atau fokus penelitiannya adalah sikap hati yang melibatkan variabel sukacita, kasih, damai sejahtera dengan indikator masing-masing. Nah, jadi kita sudah punya model yang berbeda, akan kita uji. Nah, untuk menguji tentunya kita sudah punya data. Datanya kita simpan dalam file SPSS. Sekarang marilah kita bersama-sama membuka file data yang tersimpan di dalam SPSS. Ini adalah datanya. Ini ukuran sampel 191. Jadi melibatkan 191 responden. Sementara indikatornya ini ada 25 indikator. Nah, di antara indikator-indikator itu adalah indikator-indikator yang mengekspresikan variabel yang ditargetkan untuk diukur itu adalah variabel kasih, yaitu seberapa kemampuan menerima, seberapa peduli, seberapa kemampuan mengalahkan diri sendiri, seberapa kemampuan untuk memaafkan. Masing-masing variabel mempunyai indikatornya masing-masing. Nah, sekarang kembali kita akan menguji modelnya. Nah, ini kita sudah punya model, sudah punya data. Nah, sekarang data yang tersimpan dalam SPS tadi kita ekspor ke dalam program AMOS. Kita ekspor, berarti ini program AMOS ini sudah mempunyai data file SPSS yang tadi kita simpan. Nah, sekarang sudah masuk di sini, sekarang tinggal program AMOS itu menganalisis. Ini klik di sini analyze. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah nilai-nilai yang menunjukkan ketepatan modelnya. Apakah model ini sudah tepat atau belum? Dengan melihat nilai parameter-parameter di sini. Kalau kita lihat di sini, ini RMCA-nya sudah memenuhi syarat ini. Karena RMCA itu tidak boleh lebih dari 0,08.
Ini pas. Ini lebih besar atau sama dengan 0,9, ini memenuhi syarat 2. Tapi yang ini belum, Jadi kalau sebagian besar dari nilai-nilai parameter ini sudah memenuhi syarat, meskipun belum semuanya, bisa dipertimbangkan bahwa model itu sudah cocok atau sudah tepat, sudah bagus atau sudah fit. Nah, sementara ini adalah pengaruh-pengaruhnya, apakah pengaruh-pengaruh ini signifikan apa tidak. Nah, sekarang rujukan untuk kriteria ini adalah kita lihat di sini, ini rujukannya adalah, nah ini chi-square itu diharapkan kecil. Probabilitas ini lebih besar dari 0,05. RMSA kurang atau sama dengan 0,08. GFI lebih besar atau sama dengan 0,90. Kemudian AGFI lebih besar atau sama dengan 0,90. CMEN-DF kurang atau sama dengan 2,00. TLI lebih besar atau sama dengan 0,9. CFI lebih besar atau sama dengan 0,95. Nah, mari kita kembali lihat model yang sudah dianalisis tadi. Nah, ini belum memenuhi syarat. Nah, kalau ini belum memenuhi syarat, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah kita mencari nilai faktor loading yang nilainya kurang dari 0,7. Ada yang pakai 0,7, ada yang pakai 0,5. Kita coba pakai 0,6. Jadi faktor loading indikator yang nilainya kurang dari 0,6 nanti kita drop. Kalau kita lihat di sini, ini sudah memenuhi semua. Ini sudah memenuhi semua. Nah, ini belum memenuhi syarat, yaitu yang indikator menerima. Ini 0,47, nanti kita drop. Demikian juga indikator 0,59 ini juga kurang dari 0,6 sehingga ini kita drop. Mari kita laksanakan untuk ngedrop dua indikator tersebut. Nah, caranya ini kita hilangkan pakai gunting. Nah, ini pakai gunting. Oke, sudah, ini hilang. Berarti ini dalam model ini tidak ada faktor loading indikator yang nilainya kurang dari 0,6. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Kita lihat hasilnya. Kita masukkan datanya. Oke. Analyze. Oke. Ternyata belum juga fit, belum juga cocok. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau ini belum memenuhi syarat, belum memenuhi kriteria, maka kita mencari apa yang direkomendasikan oleh modification indices atau MI. Kita lihat di sini apa yang direkomendasikannya. Ini kita lihat sini, ini MI. Nah, kita lihat angka-angka di bawah MI ini. Kita cari nilai-nilai yang tinggi. Nah, kalau nilai-nilai yang tinggi ini diharapkan, diminta supaya dikorelasikan indikator-indikatornya. Karena ini secara perhitungan ini dianggap ini hampir sama, mirip-mirip pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah yang paling besar itu adalah mana ini? Kita lihat di sini. Nah, ini 44,559. Berarti antara indikator 16 sama 17 ini perlu dikorelasikan karena ini direkomendasikan untuk dikorelasikan. Demikian juga ini adalah indikator 11 dan 13. Nah, ini 23.
0,250. Ini nanti 11-13 juga dikorelasikan. Kemudian 12-10. 12-10 ini juga dikorelasikan nanti. Kemudian E4-E3. E4-E3 juga dikorelasikan. Nah, ini E4 dengan E3. Kemudian E3-E11. E3-E11 ini juga nanti dikorelasikan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang akan kita laksanakan untuk dikorelasikan karena dianggap indikator-indikatornya itu mirip-mirip. Coba mari kita laksanakan. Ini kita tutup saja, kita tutup. Nah, kemudian ini kita korelasikan yaitu antara E16 dan E17. Pakai anak panah dengan 2 ujung, E16 dengan E17. Antara kebaikan dengan kemurahan. Wah, ini memang rekomendasinya ini tepat sekali. Cocok dengan teorinya bahwa kebaikan dan kemurahan ini mirip-mirip. Jadi memang perlu dikorelasikan. Baik secara teori maupun berdasarkan rekomendasi MI. Kemudian yang selanjutnya adalah E11, E13. E11, E13 ini antara harapan dengan andalan. Jadi memang apa yang diharapkan itu mirip-mirip dengan apa yang kita andalkan. Ya, jadi ini dikorelasikan berdasarkan rekomendasi MI, tapi juga teori juga bisa diterima. Kemudian E12, E10. E12, E10 antara kecukupan dengan jaminan. Nah, jadi orang merasa cukup itu karena merasa ada yang menjamin. Kemudian E4 dengan E3. E4 dengan E3. Ini antara memaafkan dan mengalahkan ego. Wah, ini memang untuk memaafkan ini harus bisa mengalahkan ego. Kemudian E3, E11. E3, E11. E3, E11 di sini. E11. Nah, ini berarti rekomendasi dari MI sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal kita melihat bagaimana hasilnya. Oke, lihat hasilnya. Oke, analyze. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini sudah jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 0,08. Ini sudah 0,045, jadi sudah memenuhi syarat. Ini memenuhi syarat, ini kurang sedikit, ini sudah memenuhi syarat, ini sudah naik, ini sudah turun. Jadi meskipun belum seluruhnya ini memenuhi syarat, tapi kalau sebagian besar sudah memenuhi syarat, maka kita bisa menjelaskan bahwa model ini mengindikasikan bahwa model itu adalah fit atau tepat atau sudah bagus. Oke, ini adalah yang model yang pertama. Sekarang kita lihat model yang kedua. Model yang kedua adalah yang ini. Nah, ini model yang kedua. Datanya sama. Kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya. Oke. Langsung kita analyze. Nah, ini hasilnya adalah ini. Ya. Bagaimana ini ketepatan modelnya? Nilai-nilai pada parameter ini belum menunjukkan bahwa model ini sudah bagus. Nah, oleh karena itu kita sama dengan yang pertama tadi, kita menghilangkan indikator-indikator yang faktor loadingnya kurang dari 0,6, yaitu di sini adalah menerima. Kita drop sini. Oke, ini kita drop. Nikmati juga kita drop. Nikmati kita drop. Kemudian kebenaran juga kita drop. Kebenaran kita drop.
Kemudian bijaksana juga kita drop. Bijaksana. Kemudian redam emosi juga kita drop. Oke. Sudah, berarti sekarang kita sudah mempunyai indikator-indikator yang faktor loadingnya semua di atas 0,6. Kita analisis datanya. Oke, ini analyze. Nah, ini belum memenuhi. Ini belum, semuanya belum memenuhi. Nah, sekarang kita cari kita lihat apa yang direkomendasikan oleh modification MI-nya. MI-nya kita lihat indikator-indikator mana yang direkomendasikan untuk dikorelasikan. Pertama adalah kita lihat yang paling besar dulu. Yang paling besar adalah E15 sama E16. E15 sama E16. Kemudian E11 dengan E13. E11 dengan E13. Kemudian E12, E10. E12, E10 ini. Kemudian E15, E18 ini. Kemudian E12, E9. Nah, ini nanti kita akan korelasikan. Oke, kita tutup saja ini. Kita tutup, kita sudah catat indikator-indikator mana yang perlu dikorelasikan. Nah, sekarang kita korelasikan, yaitu E15 dan E16. E15, E16. E15, E16. E15, E16 ini. Wah, ini kebaikan dan kemurahan lagi ini. Memang ini mirip-mirip. Kemudian E11, E13. E11, E13. 11, 13. Harapan dengan andalan. Ya, jadi apa yang diharapkan itu ya apa yang diandalkan. E12, E10. E12, E10. E12, E10. Ya, ini rasa cukup dengan jaminan. Jadi kalau merasa cukup itu berarti merasa ada yang menjamin, betul. Kemudian E15, E18. E15, E18. E15 ini E18. Oh, ini E15, E18. Oke, sudah. Yang terakhir E12, E9. E12, E9. E12, E9 ini. Oke, jadi ini apa yang direkomendasikan oleh MI sudah kita laksanakan. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini sudah lebih baik meskipun ini belum signifikan. Jadi kalau kita lihat datanya yang pertama dengan yang ini, data yang pertama ini lebih banyak nilai parameter-parameter yang memenuhi syarat dibandingkan dengan ini. Jadi kalau boleh dikatakan model yang pertama ini lebih tepat dibandingkan dengan model ini. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, demikian penjelasan kami pada kali ini. Sampai ketemu lagi dengan video-video kami yang selanjutnya. Semoga penjelasan-penjelasan yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetaplah bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.